Bursa Efek Jakarta Indonesia nomor CAP garis 00015 garis miring BEI garis miring 01 garis miring 2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang peraturan nomor 1 garis E mengenai kewajiban penyampaian informasi butir 3 Romawi yang mewajibkan perusahaan pabrik mengadakan public expose. Maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan presentasinya. Adapun materi yang akan dipresentasikan berdasarkan laporan keuangan bulan Maret 2026 dan untuk mempermudah menganalisa kami sajikan komparasinya dengan laporan keuangan Maret 2025. Oke. Kita sekarang mulai presentasi Public Expose Jakarta 25 Juni 2026. Sekilas tentang perusahaan didirikan pada tahun 1987. Bidang usaha perdagangan produk kertas fotografi berwarna, foto printer, foto kertas inkjet, bahan advertising flexi banner dan stiker untuk indoor dan outdoor. Dashboard printer DMP dan media cetak serta penyertaan pada anak perusahaan. Go pabrik pada tanggal 20 Juli tahun 1995. Tercatat di Bursa Efek Jakarta tanggal 22 Agustus 1995. Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Bapak Lukman Kolim, Komisaris Ibu L. Roswita, Komisaris Independen Bapak William Haryono, Direksi Presiden Direktur Bapak Sugiarto Kolim, Direktur Bapak Ugi Laop, Direktur Bapak Buntaran Gondo Martono. Lokasi perwakilan, kami ada beberapa lokasi. Kantor perwakilan Jakarta ada 3 wilayah KP, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, Banjarmasin, Samarinda, Palembang, Medan, dan Padang. Kantor pusat gedung Jakarta yang kami bisa lihat dari foto-foto ini, yang di tengah adalah gedung Konica. Selanjutnya adalah lokasi pabrik dan gudang umum di kawasan industri Pulau Gadung. Jenis produk penjualan PT Perdana Bangun Pusaka Tbk. Satu, produk kertas fotografi berwarna. Jenis color paper impor dalam bentuk jumbo roll ukuran 1.067 meter kali 2.950 meter. Mesin silinder ada 2 unit Rosenberry buatan UK England. Ukuran color paper yang diseliting 5L, 5 inci, 6 inci, 8 inci, 10 inci, 12 inci, 20 inci, dan 24 inci. Berikut adalah gambar outer box paper 5 in, 6 in, 8 in, laser dan 8 in shelby. Selanjutnya adalah outer box paper 12 in, 20 inci dan 24 inci, dan termasuk bentuk laki master of paper. Selanjutnya adalah ruangan packing outer unit di foto bagian kiri teratas, dan kanan teratas adalah gudang finish good paper. Yang di bawah kiri gudang laki master of paper, dan
Yang kanan bawah adalah mini scoot paper. Toko foto mini lecture biasa cetak ukuran foto 4 kali 6, 5 kali 7, 6 kali 8, 8 kali 10, 8 kali 12, 2 kali 20 kali 24, 24 kali 30. Produk kedua, kertas inkjet merek Spectra. Dan itu. Jenis kertas inkjet coating cast terdiri dari dua jenis 210 GSM, 23 GSM ukuran A4. Yang jenis kedua adalah inkjet lembaran RC coating 260 GSM ukuran A3 dan A4. Selanjutnya ini adalah foto paper dryland ukuran 5 kali 65 dan 6 kali 65, 8 kali 65. Ini adalah foto media large format 24 inci terdiri dari 3 jenis glossy, silky, dan rough satin. Produk ketiga adalah Daisha Printer DMP, best selling product. DMP RX1 HS, DMP DS620, impor printer berwarna wajib memiliki izin khusus untuk mencegah pemalsuan uang rupiah. Pengaturan ini dikoordinasikan oleh Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTA Supam) di bawah Badan Intelijen Negara (BIN). Barang impor printer berwarna perlu ada surat rekomendasi dari BOTA Supam. Importir memerlukan perizinan impor tingkatan PI tata niaga impor diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan Permendak. Perlu ada laporan surveyor RS. Barang impor wajib melalui teknis verifikasi sebelum masuk ke pelabuhan di luar negeri. Foto samping kiri adalah contoh stiker yang dapat dari BOTA Supam setelah barang impor tiba dan wajib ditempelkan di body printer. Berikut adalah kegiatan photo booth EO singkatan Event Organizer dan WO Wedding Organizer. Dan kita bisa lihat di sini ada beberapa jenis printer. DS820, RX1HS, QW410. Dan sekilas kegiatan foto booth yang kita bisa lihat dari sini beberapa event yang ada di Jakarta dan di daerah. Selanjutnya adalah lokasi foto box. 1. Pusat perbelanjaan shopping mall. 2. Restoran dan fast food court. 3. Cafe atau coffee shop. 4. Daerah turis dan rekreasi. 5. Stasiun MRT dan halte bus. 6. Kampus universitas. 7. Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 8. Tempat pameran. 9. Resepsi pernikahan dan aktivitas pertemuan perusahaan. Berikut adalah sekilas kegiatan foto yang ada di Jakarta serta di daerah. Foto split vertikal dengan 3 atau 4 pose berbeda sangat populer dan menjadi daya tarik pada resepsi pernikahan era modern, terutama disukai oleh kalangan generasi muda.
Produk keempat, flexi panel bahan promosi outdoor. Merek Spectra dan Sakura. Ukuran flexi panel Spectra terdiri dari 260 GSM, 280 GSM, 290 GSM, 300 GSM, 340 GSM, 440 GSM. Dan merek Sakura terdiri dari 280 GSM, 290 GSM, 340 GSM, 440 GSM, 610 GSM. Berikut adalah foto-foto printer software yang pakai bahan baku beda untuk keperluan kegiatan promosi outdoor. Produk yang kelima, PP, Production Printer, Ricoh C9500. Perkembangan penjualan produk printer, production printer PP di Indonesia sepanjang tahun 2025 sangat meyakinkan, tumbuh pesat karena permintaan cetak kemasan dari UMKM yang ada di seluruh nasional terus meningkat. Berikut adalah PP printer, production printer Ricoh C7500. Berikut adalah Ricoh C5300. Produk keenam, produk stiker. Perkembangan aneka jenis produk stiker untuk production printing meningkat sangat pesat. Didorong oleh peningkatan permintaan teknologi cetak yang canggih dan beragaman aplikasi stiker. Jenis stiker dari PT Perdana Bangun Pusaka Tbk ada dua jenis stiker, ada tiga jenis. Stiker dalam bentuk roll 80 mikron dan 100 mikron. Kedua adalah stiker vinyl, PB, glossy, matte, transparent, dan PET. Ukuran A3 plus 325 mili kali 485 mili. Ketiga adalah stiker chromo, self-adhesive paper sticker, ukuran A3 plus. Jenis stiker chromo ini adalah jenis stiker berbahan kertas, permukaan licin dan mengering. Fungsi utama lebih banyak dipakai untuk label kemasan produk, makanan, minuman baik yang dalam toples ataupun botol. Lebih banyak dipakai untuk keperluan promosi indoor karena tidak tahan air. Stiker berikut adalah jenis stiker vinyl glossy. Permukaan stiker mengkilap. Hasil cetakan gambar lebih cerah, terutama saat kena pantulan cahaya. Ketiga, hasil cetakan lebih tajam. Keempat, cocok untuk kemasan yang dimasuk ke kulkas. Jenis stiker matte. Permukaan stiker lebih halus, tidak mengkilap seperti glossy, dapat memberikan kesan yang lebih elegan dan eksklusif, dan juga hasil cetak kelihatan lebih profesional. Stiker transparent, materi dasar jenis stiker ini bening. Jenis stiker ini sangat cocok untuk tempel pada kaca ataupun benda-benda bening, contoh seperti botol bening. Transparent, jenis stiker transparent juga tahan air dan sangat fleksibel. Berikut adalah stiker PET, polyethylene. PET adalah plastik polyester yang lebih kaku, berbeda dibandingkan dengan stiker vinyl. Stiker PET sangat cocok untuk keperluan outdoor. Dan stiker PET tahan terhadap suhu panas yang tinggi, bahan kimia, serta goresan. Berikut adalah laporan posisi keuangan konsolidasian 31 Maret 2026. Struktur anak perusahaan
PT Adiloka, Perdana Adiloka, kegiatan pokok menyewakan ruang gedung perkantoran. Mulai operasional komersial pada tahun 1993, persentase pemilikan 99,99%. Jumlah dalam jutaan rupiah tanggal 31 Maret 2026 19.269 dibandingkan 31 Maret 2025 19.244. Neraca Lewat tempat megang saham. pemegang saham 1 Desember 2023 PT Dana Bisa Adia PT Dasar Bina jumlah saham 97.520.000, Polik 63.014.000, L Rosrita 20.338.000, Subianto Polik 15.600.000, Selvia Polik 15.600.000, Evelyn 15.600.000, Susanto Polik 15.600.000, masyarakat 66.728.000, total saham 312 juta saham. Berikut adalah neraca aktiva lancar pada tahun Maret 2026 158.601 dibandingkan tahun Desember 2025 169.397. Aktiva tidak lancar sebesar 35.465 dibandingkan Desember 2025 35.013. Total aktiva 194.066 dibandingkan dengan tahun Desember 2025 sebesar 204.410. Kewajiban dan ekuitas, kewajiban lancar sebesar 3.937 dibandingkan Desember 2025 sebesar 16.518. Kewajiban tidak lancar sebesar 12.165 dibandingkan Desember 2025 sebesar 11.970. Kewajiban ekuitas, 177.904 dibandingkan Desember 2025 sebesar 175.921. Jumlah kewajiban ekuitas sebesar 194.066 dibandingkan dengan Desember 2025 sebesar 204.410. Laba rugi konsolidasi berdasarkan tanggal 31 Maret 2026, penjualan bersih sebesar 66.371 dibandingkan dengan 31 Maret 2025 sebesar 52.282. Laba kotor tanggal 31 Maret 2026 sebesar 13.521 dibandingkan dengan 31 Maret 2025 sebesar 10.671. Laba rugi bersih sebesar 2.042 dibandingkan 406 pada tanggal 31 Maret 2025. Kendala-kendala yang dihadapi oleh perseroan: 1. Gejolak kurs rupiah. Mayoritas produk penjualan perseroan adalah barang impor dalam bentuk US dollar. Setiap perubahan kurs akan mempengaruhi harga pokok penjualan produk. Kurs rupiah sepanjang tahun 2025 merosot dari rupiah 16.206 pada tanggal 1
Januari 2005 menjadi rupiah 16.777 pada tanggal 31 Desember 2025 atau ada penurunan sebesar 3,4%. Kedua, kenaikan harga perak sepanjang tahun 2025. Perak yang merupakan komponen penting untuk produksi kertas foto berwarna, harga melonjak tinggi sepanjang tahun 2025 dari US dollar 28,87 per troy-ounce pada tanggal 1 Januari 2025 naik sampai US dollar 72 dolar pada tanggal 31 Desember 2025 atau ada kenaikan sebesar 249,4%. Ketiga, daya beli konsumen. Walaupun pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 mencapai 5,11% berdasarkan data BPS, jumlah kelas menengah menurun dari 47,9 juta menjadi 46,7 juta. Gelombang PHK banyak terjadi di sektor yang padat karya dan manufaktur. Masalah kenaikan harga jual produk serta inflasi. Ketiga, perkembangan bisnis photo booth dan photo box. Prospek bisnis foto booth dan foto box di Indonesia pada tahun 2006 diperkirakan masih tetap cerah dan memberikan prospek bisnis yang baik. Gaya hidup Gen Z dan milenial yang menyukai konten visual, pasar ini tumbuh pesat berkat inovasi konsep serta tingginya permintaan untuk acara wedding dan korporasi. Pada 2026, tren telah berkembang ke arah foto box interaktif berbasis kreatif teks seperti penggunaan fitur flipboard, newspaper style. Keempat, persaingan harga jual produk. Persaingan menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama harga jual yang bersaing semakin ketat untuk jenis-jenis produk karena jumlah supplier di pasar domestik cukup banyak. Satu, kertas foto inkjet. Kedua, media printer. Keempat, fleksi banner. Terakhir, segala jenis stiker baik yang dalam bentuk raw dan lembaran. Prospek usaha tahun 2026 akan menjadi tahun yang sangat berat bagi perusahaan untuk tetap bisa mempertahankan total penjualan produk disebabkan oleh faktor perang di Timur Tengah yang terjadi pada akhir Februari 2026. Perang ini menimbulkan banyak dampak yang sangat serius terhadap kondisi ekonomi di pasar domestik. Satu, gejolak kurs rupiah. Kurs rupiah sebelum terjadi perang di Timur Tengah rupiah 16.787 per dolar, 1 US dollar pada tanggal 2 Maret 2026 melemah ke level 16.868. Semenjak itu tren rupiah terus melemah dan telah sampai titik terendah selama ini tembus level rupiah 18.000 pada tanggal 4 Juni 2020. Gejolak kurs ini akan mengganggu penjualan produk disebabkan oleh biaya harga pokok jual produk yang tinggi. Kedua, perkembangan bisnis foto dan foto box. Prospek bisnis foto booth dan foto box Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan masih tetap cerah dan memberikan prospek bisnis yang baik. Gaya hidup generasi muda dan milenial yang menyukai konten visual pasar ini tumbuh pesat berkat lisensi inovasi konsep serta tingginya permintaan untuk acara wedding dan korporasi. Pada tahun 2026,
tren telah berkembang ke arah photo box yang interaktif berbasis kreatif teks seperti penggunaan fitur clip newspaper. Kebutuhan terhadap produk Daisha Printer DMP meningkat pesat dalam 3 tahun terakhir. Diperkirakan bisnis foto box akan tetap berkembang di tahun 2026 karena kebutuhan pasar, walaupun dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Ketiga, penjualan produk stiker vinyl dan stiker promo kertas ukuran A13 325 mm kali 485 mm. Perkembangan kebutuhan kemasan untuk usaha UMKM di nasional setiap tahun terus meningkat, dan ini akan merupakan peluang yang baik serta terbuka bagi pesaran untuk dapat meningkatkan pendapatan penjualan dari segmen stiker. Keperluan untuk branding produk baik indoor maupun outdoor. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Dalam selanjutnya kami akan masuk ke sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini kami akan memberikan waktu selama 15 menit dan kami memohon agar setiap penanya menyebutkan nama dan dari instansi mana. Selanjutnya kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kami. Ibu, setiap saat kami akan terus pelajari kondisi pasar yang ada. Bila perlu, kami akan naik harga jual karena ini akan terjadi di pasar domestik, di mana merek-merek lain juga akan ikut naik disebabkan oleh kurs rupiah yang lemah. Demikian jawaban kami, apakah dapat bisa diterima? Terima kasih. Oke, selamat siang Pak, selamat sore Pak Marjudin. Mengenai pertanyaan mengenai masalah bottom line, top line di tahun 2026. Strategi kita selama ini dalam beberapa tahun terakhir adalah terus cari produk baru untuk tambah ke total produk yang kita jual di pasar domestik. Seperti produk stiker yang dalam 2-3 tahun terakhir ini kami mulai masuk, dan terus sampai ke depan kami akan tetap cari produk yang baru untuk meningkatkan jenis-jenis produk yang ada. Jadi kami akan tetap melakukan diversifikasi produk ke beberapa produk lain. Kedua, berapa capex yang ditetapkan dan dari mana saja sumbernya, lalu untuk apa saja. Kami untuk tahun ini tidak ada capex, capital expenditure tidak ada. Mengenai poin ketiga, kenaikan harga BBM, rupiah yang terus tertekan, apakah berdampak pada kinerja perusahaan? Bagaimana mengatasi urusan ini? Harga BBM setiap terjadi kenaikan secara otomatis akan mengakibatkan biaya transportasi meningkat, dan kelemahan rupiah juga akan tetap memberikan dampak yang negatif terhadap harga pokok penjualan produk.
seperti yang telah kami sampaikan tadi, setiap terjadi ada perubahan kurs, jadi produk yang kita jual di pasar domestik juga banyak merek-merek yang serupa dan semua akan ikut naik harga. Jadi kami bisa atasi masalah selama produk-produk merek-merek lain sejenis ikut harga naik. Apakah jawaban kami bisa diterima, Pak? Terima kasih. Pak Marjudin, saya Rudi Lau, Direktur PT Perdana Bangun Pusaka, TBK. Terima kasih.
dan ibu-ibu, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan lagi karena acara public expose ini telah selesai. Kami atas nama direksi dan komisaris PT Perdana Bangun Pusaka Tbk mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, dan terima kasih.